Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di JNF My G-Shock Channel. Dan hari ini kita akan praktek langsung cara mengganti baterai G-Shock seri GBD 101A7 ya, yang merupakan salah satu varian sport watch yang keren dari G-Shock, yang punya fitur lengkap banget, mulai dari step tracker, konektivitas Bluetooth, hingga tahan banting khas G-Shock pastinya. Dan ini cocok banget loh buat kamu yang aktif tapi tetap pengen tampil stylish. Oke, sebelum mulai pastikan dulu nih, kamu udah siapin beberapa alat sederhana. Di antaranya obeng presisi yang berbentuk bintang ya, matanya berbentuk bintang karena nanti kita perlu buka strapnya, ada 4 baut. Seperti ini tampilan obengnya guys. Merek obengnya terserah aja ya, yang penting matanya bintang. Kemudian yang kedua obeng kembang atau obeng plus, yang kecil juga seperti ini. Kemudian tweezers atau pinset yang logam ya, ini nanti buat ngereset AC setelah ganti baterai. Kemudian yang pastinya adalah baterai. Pakai Panasonic CR2032 ya, karena ini Panasonic merek baterai bawaannya. Dan pastikan juga expiry date-nya masih lama, ini di Desember 2035. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Ini dia caranya. Iya, langsung aja yang pertama yang harus kita lakukan adalah melepas baut yang ada pada strap ini ya. Agar strapnya nanti bisa dilepas, ada 4 baut, 2 di kanan dan juga 2 di kiri. Seperti ini tampilannya. Aha, aha. Oke, untuk proses melepas bautnya nanti biar dipercepat aja ya. Jadi waktunya juga nggak terlalu lama. Oke, sedikit tips buat kalian yang pengen buka jam tangan G-Shock kalian sendiri. Yang pertama pastikan ketika ingin membuka baut itu jangan terlalu laju ya, pelan-pelan aja muter bautnya karena baut-baut yang ada pada jam tangan G-Shock itu dia gampang sekali lecet atau juga rusak ya. Jadi harus berhati-hati dan sayang dong kalau sudah rusak nanti nyarinya susah loh buat gantinya. Oke, ini dia. Ini udah strap yang panjang ya, yang tadi yang pendek udah lepas dan jangan lupa juga pastikan kalian ingat posisinya ya, yang mana nanti kalau mau masang lagi strap panjang yang di mana, strap pendek yang di mana. Oke, seperti ini tampilan jam tangan G-Shock GBD 100 yang udah kutung ya. Udah kita lepas strapnya. Nah sekarang waktunya buat membuka tutup backcase. Ini ada 4 baut juga yang harus kita buka. Dan kali ini kita menggunakan obeng yang kembang ya. Obeng plus yang ukurannya juga yang kecil. Banyak aja kok orang yang jual jadi nggak susah juga buat cari alat-alatnya ya. Oke dan sekali lagi prosesnya akan dipercepat biar waktunya nggak terlalu lama. Iya, seperti baut pada strap ya, baut di backcase ini juga jumlahnya ada 4, tapi bentuknya beda. Kalau yang di strap tadi kan bautnya itu pakai obeng yang bentuknya seperti kembang ya, seperti bintang. Nah kalau di backcase ini dia bautnya yang baut obeng kembang ya. Dan ini adalah baut yang terakhir dari baut backcase yang akan kita buka. Sekali lagi ya, pelan-pelan aja waktu mau ngebuka baut yang ada pada jam tangan G-Shock agar baut-baut jam tangan kalian tuh nanti ndak lecet ya, ndak rusak juga. Oke, kita buka dulu backcase-nya guys, pakai pinset yang plastik ya. Hati-hati aja guys. Iya, nah ini dia. Oke, seperti ini backcase-nya ya. Ini di belakangnya nempel seal o-ringnya nih, atau karet anti airnya ya, biar air nggak bisa masuk. Dan ini dia tutup bagian dalamnya. Kita taruh dulu. Ini karetnya juga kita taruh dulu ya. Nanti kalau misalkan udah agak kering nanti bisa kita kasih silikon grease ya biar tetap awet. Seperti ini guys tampilannya, ada tutup plastiknya juga dan yang hitam di atas itu adalah vibratornya ya. Jadi dia ada fitur getarnya juga di jam ini. Keren dah pokoknya, gokil. Oke dan pastikan juga kalau udah terbuka kayak gini jangan asal balik. Ups, hati-hati. Karena ada pair atau ada part-part kecil nanti yang dikhawatirkan bisa terlepas dan nanti ada fungsi-fungsi dari baterai dari jam tangan kalian yang hilang ya. Oke, kita taruh dulu di situ. Sorry ya, hidungku agak mampet. Seperti ini tampilannya guys. Itu ada logo pakai pinset besi ya buat ngereset AC ketika baru pertama diganti baterai nanti. Oke, dan proses selanjutnya kita ini ya, sebentar.
I Oke. Ini nanti kita buka congkel pakai jarum aja, cetek gitu. Nah, udah. Kalau udah terbuka, dia akan ngangkat sih ya. Harusnya dia akan ngangkat gitu kan. Tapi karena ini kayaknya ada stiker di atasnya ini tadi ya, stiker yang buat reset AC ini kayaknya lengket di baterainya. Jadi agak susah buat dilepas. Prosesnya pelan-pelan aja ya guys ya, karena khawatirnya ada part-part yang entah patah atau lepas gitu ya. Jadi harus hati-hati. Oke, ini sepertinya lengket lengket beneran ini. Stikernya lengket beneran di baterai. Jadi kita coba copot aja kali ya guys ya stikernya. Untuk mempermudah proses kita mencabut baterai dari mesinnya. Sebentar ya, kita kuit-kuit dulu. Dicongkel-congkel. Sedikit-sedikit aja, hati-hati. Pokoknya ini part-partnya sayang ya kalau misalnya terjadi apa-apa gitu kan di part-partnya. Oke. Sambil ditekan ya bagian baterainya agar nggak ikut naik. Sambil kita cabut stikernya. Sebenarnya ada beberapa jam G-Shock ya yang mudah tanpa harus buka stikernya. Tapi ini karena kayaknya masih baru banget gitu ya. Jadi stikernya nempel betul di baterainya. Nah udah lepas ya. Nah sekarang kita cabut baterainya secara pelan-pelan aja ya guys. Malah nggak bisa diangkat lagi baterainya. Oke, kita perlu bantuan stiker ya buat ngangkat baterainya. Tempelin dikit aja. Nah, udah keangkat kan? Nah, ingat ya kalau baterai jangan pakai pinset yang besi ya. Apalagi baterai yang baru. Nanti bisa ngerusak daya baterainya. Jadi pakai pinset yang plastik aja. Iya, cabut. Nah, berhasil. Kita taruh dulu baterainya guys. Dan ini kita pasang lagi deh. Tapi nantilah kita taruh dulu di sini. Kita ambil mikrotest dulu ya buat ngetes daya baterainya ya. Ini udah lama sih nggak pakai mikrotest, agak lupa cara pakainya seperti apa. Kita coba. Ini tempat buat naruh baterai buat dites dayanya ada atau enggak ya. Oke, kita buka baterai yang baru. Ini Panasonic ya. Yang CR2032 nih gampang aja sih dicari di toko-toko apa. Juga ada toko-toko yang warna merah kuning hijau itu. Ntar aku buka dulu baterainya. Agak susah tadi lupa siapin gunting ya. Harusnya pakai gunting sih biar mudah ngebuka bungkus baterainya. Agak tricky. Oke, sebentar. Iya, nah ini dia baterainya guys. Panasonic CR2032 3 volt ya. Dan kita tes dulu dayanya seperti apa ya. Bentar, sabar. Oh gini ya betul. Baru ingat udah lama nggak make soalnya. Nah tuh baterai langsung gerak jarumnya. Seperti itu posisinya ya. Udah 3 volt bener ya dayanya ya. Iyalah karena baterainya baru kan. Oke seperti itu. Udah fix baterainya udah bagus. Dan ini yang kemarin baterai awalnya. Wah dayanya udah lemah. Sudah tidak berdaya lagi ya. Tidak ada daya dan upaya lagi. Oke langsung aja kita pasang. Prosesnya seperti ini ya guys. Ingat posisinya jangan sampai kebalik ya pasangnya. Kalau lupa kalian bisa lihat di stiker. Di stiker itu ada panduannya. Tuh lihat aja. Jadi posisi baterainya itu yang positif di atas atau yang positifnya di bawah. Situ ada tulisannya kok. Nah, jadi positifnya di atas ya. Seperti itu. Kemudian tinggal dicetekin aja. Tekan aja gitu. Bagian yang tadi kita congkel pakai jarum. Tekan aja gitu. Tek gitu. Nah udah beres ya. Iya. Nah, kemudian kita pasang lagi stikernya. Oh ya, dan pastikan ya ketika kalian ngangkat baterai tadi, itu mesinnya nggak keangkat ya. Nanti tombol-tombol kiri kanannya bisa nggak pas lagi ketika dipencet. Jadi periksa aja nanti sebelum ditutup semuanya. Kita tekan-tekan dulu ya, diratakan stikernya tadi biar posisinya pas lagi di tempatnya. Iya, kita cek dulu. Udah sip ya. Oke, sekarang kita pasang lagi karet pelindungnya. Sorry ya guys, lagi agak kurang fit nih. Kita pasang dulu karet pelindungnya. Seperti ini, pastikan juga posisinya nggak salah ya. Oke,
Sambil dijaga part-part kecilnya kita balikin. Nah, udah nyala guys. Tuh ada tulisan AC di bawah detiknya kan. Itu artinya harus direset dulu. Jamnya yang baru aja kita ganti baterainya udah hilang. Oke, kita angkat dulu karet pelindungnya, kita reset dulu menggunakan tweezers atau pinset yang besi ya. Itu ada panduannya juga kok di stikernya tuh, LED AC dikonekin sama logo yang minus ya. Bukan AC pendingin ruangan ya, tapi AC di situ. Oke, dia kecil lubangnya, lubang AC itu ada AC di situ, kemudian juga ada logo minusnya. Kita colokin aja selama beberapa detik ya. Dia akan ngereset agar jam tangan yang baru diganti baterai itu jalannya bisa fungsi-fungsinya berjalan dengan normal ya. Oke, beberapa detik aja kok. Terserah aja nggak mesti pakai pinset, pakai benda lain juga boleh. Tapi yang bisa mengantarkan listrik kali ya, apa? Yang besi lah. Seperti ini caranya. Oke. Iya, sudah cukup ya. Sekarang kita pasang lagi karet pelindungnya. Sekali lagi pastikan ya posisinya jangan sampai terbalik. Kemudian mesinnya jangan sampai terangkat. Kemudian kita cek dulu seal o-ringnya kayaknya masih bagus ya. Nggak perlu dikasih silikon ini. Lihat, masih bagus. Nggak getas juga dia. Oke. Jangan sampai terbalik juga ya guys. Karena ini kan dia bentuknya ada dagunya tuh. Kelihatan ada dagunya di karetnya nggak bulat yang sempurna. Oke, kita paskan dulu ya guys. Ini menutup celah-celah supaya air nggak bisa masuk di jam tangan G-Shock kita. Jadi meskipun udah diganti baterai, jam tangan G-Shock kita bisa tetap water resist. Oke. Udah mantep ya posisinya ya. Kemudian pasang backcase-nya juga jangan sampai terbalik ya guys. Nah bagian yang bulat ini itu dipasin dengan per yang kecil. Karena itu apa ya, speaker buat alarm ya. Kayak gitulah pokoknya ya bahasanya. Dan pastikan jangan sampai terbalik ya posisinya. Jadi mudahnya sih di atas itu posisi yang jam 12 itu posisi tulisan backcase-nya tuh yang di atas kayak gitu. Nah ya kayak gitu. Pastikan jangan sampai terbalik nanti alarm, beepnya tuh nggak bisa bunyi kalau pairnya nggak connect sama logo yang di dalamnya backcase-nya itu. Iya, pastikan betul-betul ya. Sebentar, dicek dulu. Iya, hati-hati juga waktu meletakkan backcase-nya. Jangan sampai seal o-ringnya itu nanti kejepit ya, karena nanti bisa bikin air jadi ada celah buat masuk. Oke, dan sekarang kita pasang lagi bautnya guys. Pasang bautnya ini nyilang ya, tapi jangan dikencengin dulu. Pelan-pelan aja ya, jangan dikencengin dulu. Kita pasang dulu secara bersilang agar tekanan dari backcase ini nanti merata supaya nggak ada celah dan nggak ada kemungkinan buat seal o-ringnya kejepit di backcase-nya ya. Oke, dan untuk prosesnya sekali lagi kita cepetin aja biar durasinya juga nggak terlalu lama ya. Aduh, lagi mampet banget nih hidung. Ya, sekarang kita pasang lagi baut-baut di backcase-nya ya guys. Pelan-pelan aja masangnya dan pastikan posisinya menyilang dulu ya. Jadi kalau misalkan yang pertama bautnya di bawah kanan, yang baut yang kedua berarti di atas kiri. Ya, seperti itu sampai keempat bautnya terpasang. Kemudian nanti baru dikencangkan. Jadi di awal ini pasangnya seperlunya aja dulu ya. Yang penting backcase-nya terpasang pada posisinya. Oke, dan ini baut yang terakhir. Sekali lagi pelan-pelan aja ya. Agar baut jam tangan G-Shock kalian bisa tetap awet. Oke, pelan-pelan aja ya puternya. Iya. Dan nanti pada saat proses pengencangan bautnya itu berasa aja kok. Ketika kalian puter, itu dia berasa kayak udah kencang, udah mati gitu berasa. Nah, kalau udah kerasan seperti itu udah stop aja ya. Jangan diterusin diputer gitu. Nanti housingnya malah jebol. Repot lagi nanti itu. Oke, kita kencangkan satu persatu ya. Iya. Bunyi lagi hidungnya. Iya. Oke, kita cek dulu satu-satu lagi. Sebentar. Dicek dulu.
Dia berasa, nah kayak gini. Nah udah cabut aja obengnya. Oke udah selesai guys, dan ini dia. Udah nyala ya, alhamdulillah ya. Sekarang waktunya buat kita pasang strapnya. Dan ingat yang di atas itu strap yang panjang ya. Kemudian yang di bawah itu pakai, yang di atas tuh strap pendek maksudnya. Di atas itu strap pendek, kemudian di bawah itu strap yang panjang. Jangan sampai ketuker ya, nanti nanti waktu dipasang di tangan tuh malah jadi aneh gitu. Oke, dan ini pakai obeng yang bentuknya bintang. Mata obengnya yang bintang ya. Nggak semua jam tangan G-Shock kok. Strapnya bautnya pakai bintang, ada juga yang bautnya pakai obeng kembang juga ada. Kayak di GA100, tuh GA400 juga kalau nggak salah itu bautnya baut obeng kembang ya. Kalau yang ini obengnya pakai obeng yang bintang. Oke, pelan-pelan aja ya. Dan dia juga kerasan kok. Kalau udah mentok tuh dia berasa. Udah stop aja. Lepas aja obengnya. Jadi paksa nanti jebol juga housingnya ya. Ini kita pasang yang strap yang pendek dulu. Iya. Ketika udah berasa, lepas aja. Lepasnya juga pelan-pelan ya. Biar nggak bikin lecet di bautnya. Oke, baut yang kedua. Untuk strap yang pendek. Iya. Seperti ini ya guys ya. Dan sekali lagi prosesnya akan dipercepat biar durasinya terlalu panjang, dan yang penting kalian udah tahu ya prosesnya seperti apa. Oke, dan ini udah hampir selesai ya. Proses masang baterai baru di jam tangan G-Shock seri GBD 100 ini. Dan ini tinggal masang strap panjangnya aja lagi. Insya Allah udah nggak lama lagi. Dan tinggal pasang bautnya. Satu bautnya udah terpasang di strap panjang. Kemudian selanjutnya kita pasang lagi baut di baut sebelahnya, di strap panjangnya maksudnya ya. Oke, ini udah hampir selesai, tinggal sedikit lagi. Pelan-pelan aja. Dan kalau udah berasa mentok, udah stop aja ya, tinggal cabut obengnya. Dan semuanya beres. Oke, itu tadi dia cara buat mengganti baterai G-Shock seri GBD 100. Ternyata bisa dilakukan sendiri ya. Yang penting hati-hati dan juga teliti. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa buat subscribe, like, dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari JNF My G-Shock Channel. Kalau punya pertanyaan atau mau sharing pengalaman atau mau request tutorial lainnya, tulis aja di kolom komentar ya. Insya Allah nanti kita bahas bareng-bareng deh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.